Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo adik-adik seluruh Indonesia, jumpa lagi di video ini, yaitu di channel Bang Udin. Di video kali ini kita akan membahas materi kepramukaan, yaitu tentang anggota pramuka atau golongan-golongan di gerakan pramuka. Baik, simak videonya. Sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, yang sudah subscribe cukup di like saja. Oke, simak videonya, cekidot. Adik, di sini kita akan membahas tentang materi anggota pramuka atau siapa saja yang berhak dan wajib mengikuti kegiatan kepramukaan. Baik, anggota pramuka itu antara lain berasal dari peserta didik yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama anggota pramuka golongan siaga yang berusia 7-10 tahun. Jadi perkiraan kelas 1 SD sampai kelas 3 atau kelas 4 ya. Itu. Untuk nomor 2, anggota pramuka penggalang yang berusia dari 11 sampai 15 tahun, yaitu antara kelas 5 sampai dengan SMP. Kemudian selanjutnya yaitu anggota pramuka penegak, usianya kurang lebih antara 16 sampai 20 tahun. Itu kalau di sekolah atau pendidikannya kira-kira di sekolah di SMA untuk penegak. Kemudian pramuka pandega atau pramuka dewasa berusia 21 sampai 25 tahun. Itu setelah SMA mereka yang sedang berkuliah, nah itu disebut dengan pramuka pandega. Ada lagi pramuka dewasa, yaitu kakak pembina, terus kakak pelatih pembina. Jadi itu ada beberapa tingkatan dalam kepramukaan ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu, yaitu anggota pramuka siaga yang berusia dari 7 sampai 10 tahun. Dalam satu regu, kalau di dalam pramuka siaga itu bukan regu tapi barung. Dalam satu barung itu terdiri paling sedikit 5 orang, paling banyak 10 orang. 2 sampai dengan 4 barung itu dinamakan perindukan. Namanya gini, jika ada 2 barung sampai 4 barung itu bisa dinamakan perindukan. Nah, seperti itu. Nah, pramuka siaga dibagi menjadi 3 juga tingkatannya. Ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Bagaimana sih maksudnya? Jadi di dalam pramuka siaga, golongan anggota pramuka siaga yang usia 7 sampai 10 tahun itu terbagi menjadi 3 tingkatan lagi. Ada siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Bagaimana cara menempuhnya? Bagaimana saya ingin menjadi siaga mula atau bantu atau tata? Adik-adik harus mengikuti ujian yang namanya ujian SKU. Nih, kalau adik-adik menjadi siaga mula, tandanya ada satu strip, 1 garis. Siaga bantu 2 baris, siaga tata 3 baris. Jadi seperti itu. Ujiannya adalah kalau ada dibikin seperti ini, mempunyai tanda seperti ini atau tanda kecakapan seperti ini, ikut ujian SKU. Nanti ada bukunya di belakang video ini. Selanjutnya kita bahas penggalang. Anggota penggalang berusia 11 sampai 15 tahun. Anggota penggalang dalam satu regu itu 5, paling sedikit 5 orang, paling banyak 10 orang. Jadi untuk sekarang yaitu 8 orang paling banyak ya. Kelompok dalam satu regu itu ada 5 sampai 10 orang. Jadi di dalam pramuka penggalang
itu bukan barung lagi namanya dalam satu kelompok, tapi dinamakan regu. Jika ada 2 sampai 4 regu itu dinamakan pasukan. Ada 2 regu nih sampai 4 regu, bahkan banyak, itu dinamakan pasukan. Nah, di dalam pramuka golongan penggalang juga ada 3 tingkatan lagi yang namanya penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Bagaimana cara memperolehnya, Kak? Yaitu tadi sama dengan siaga, yaitu mengikuti ujian SKU. Ya, kita bahas lagi selanjutnya, yaitu ini tandanya. Ini tanda kecakapan penggalang ramu, bentuknya seperti tentara ya. Nah, ini 1 adalah ramu, 2 adalah rakit, 3 adalah terap. Nah, selanjutnya nih untuk usia penenggak 16 sampai 20 tahun dan usia pramuka pandega 21 sampai 25 tahun. Bagaimana? Nah, ini untuk penenggak. Ini tanda kenaikannya yaitu bantara dan laksana ditaruh di pundak sini kayak Pak Polisi. Wah, keren ya. Begitu juga dengan pandega juga sama di sini. Tingkatannya cuma 1 untuk kakak yang pandega itu. Lanjut, pramuka dewasa atau pembina. Pembina pramuka adalah orang dewasa yang usianya 26 tahun ke atas, kayak Kak Dino ini udah tua, jadi udah disebut sebagai pramuka dewasa ya. Usianya udah 26 tahun ke atas. Yang bisa disebut dengan pembina itu harus memiliki 2 keterampilan atau 2 kriteria. Kriteria itu apa? 2 syarat. Yang pertama, telah mengikuti program pendidikan kepramukaan namanya dasar, yaitu KMD. Minimal setelah 6 bulan baru boleh membina. Ada lagi tingkatan selanjutnya yaitu KML. Jadi kompetensinya yaitu KML kursus mahir lanjutan. Kalau KMD kursus mahir dasar. Itu boleh sudah membina. Kalau belum KMD belum boleh untuk membina. Namanya pembantu pembina, asisten pembina gitu. Setelah KMD ini ingin melanjutkan keilmuannya tentang kepramukaan, ikut lagi kursus mahir lanjutan namanya KML. Nah, setelah KMD nanti ada tanda di sini namanya pembina. Nah, sesuai nanti kalau hijau itu siaga, merah penggalang, kuning itu nanti penegak dan seperti itu. Naik lagi ngikutin kursus mahir lanjutan, nanti ada tandanya pita mahir di sini. Nanti ada di gambaran dan selendang mahir. Seperti itu. Mana? Nah, ini dia. Pita mahir adalah tanda berupa pita berwarna ungu tua dan warna sesuai golongan kemahiran di bagian tengahnya. Contohnya, ini warna hijau berarti udah mahir sebagai pembina siaga. Warna merah sudah mahir sebagai pembina penggalang. Warna oranye apa ya, sudah mahir sebagai pembina penegak. Seperti ini udah ungu, udah pink seperti ini, itu udah mahir sebagai pembina pandega. Jadi ada kualifikasinya, ada tanda-tanda khususnya. Ada lagi tanda khususnya yaitu ini namanya selendang. Kalau yang ini bisa digunakan setiap hari ketika memakai baju pramuka dipakai ini. Kalau yang selendang ini digunakan pada saat acara-acara tertentu, contoh upacara pelantikan, pelatihan dan lain-lain. Jadi ini khusus dipakai pada saat acara-acara yang formal atau acara yang penting. Sedangkan yang ini bisa dipakai seragam harian. Jadi seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana bentuknya untuk buku-buku SKU supaya saya ini bisa menjadi siaga mula, bantu tata dan penggalang ramu, rakit, terap dan lain-lain. Ini cara memakainya ya, yang seperti tadi itu. Nah sekarang buku-bukunya untuk kan bagaimana? Ini dia. Ini pelatih pembina ya. Nanti ada lagi. Ini tanda-tandanya pelatih
pelatih berarti yang melatih kakak pembina, pembina yang membina kalian ini. Nah ini buku-bukunya yang tadi kakak janjikan videonya di belakang. Bagaimana cara mendapatkan syarat kecakapan umum? Di sini sudah ada golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandai. Jadi harus menyelesaikan ini. Nah seperti itu. Untuk adik-adik yang membina itu namanya pembina, sedangkan kakak pembina ada lagi yang membina atau guru-gurunya, yaitu pelatih pembina. Nah itu sudah pendidikannya sudah sangat tinggi, mereka minimal sudah KPD dan KPL. KPD itu apa? KPD itu adalah kursus pelatihan dasar, sedangkan KPL kursus pelatih lanjutan. Jadi seperti ini ya, itu ya adik-adik ya. Nah mungkin untuk videonya tentang materi ini cukup sekian. Ini cuma sekelumit saja, sedikit pengetahuannya yang kakak bagikan ke kalian. Mungkin kurang lebihnya adik-adik bisa mencari sendiri, cari info lagi ke siapa gitu, kakak pembina, ke pelatih pembina.